Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan materi di bab 3 relasi dan fungsi, yaitu fungsi atau pemetaan dan korespondensi satu-satu. Semoga kalian masih semangat dalam belajar dan jangan lupa disimak dengan baik ya videonya. Sebelum kita mulai, Ibu akan membacakan manfaat kalian setelah menyimak video ini. Yang pertama, memahami pengertian fungsi. 2. Menyatakan fungsi pemetaan. 3. Memahami istilah domain, kodomain, dan range. 4. Membedakan antara relasi dan fungsi. 5. Menentukan banyak fungsi pemetaan dari dua himpunan. 6. Memahami maksud dari korespondensi satu-satu. 7. Menyelesaikan soal-soal terkait konsep fungsi. Fungsi atau pemetaan. Pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Fungsi dapat juga disebut pemetaan. Jadi nanti kalau ada soal ditanyakannya pemetaan berarti itu fungsi ya. Agar kalian lebih paham, Ibu berikan contoh soalnya, yaitu nih pada gambar di sini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B A, B, C, dan D. Himpunan A bisa disebut himpunan asal dan himpunan B bisa disebut himpunan tujuan. 1 dihubungkan dengan B, 2 dihubungkan dengan C, 3 dihubungkan dengan A, 4 dihubungkan dengan D. Apakah relasi ini sudah termasuk fungsi? Nah, sekarang kita cek. Syarat pertama adalah setiap anggota himpunan asal harus memiliki atau memilih satu pasangan di himpunan B. Nah, dari himpunan tersebut kita cek. Nah, ternyata semua sudah memiliki pasangan. 1 pasangan dengan B, 2 dengan C, 3 dengan A, dan 4 dengan D. Nah, berarti ini syarat pertama sudah terpenuhi. Syarat selanjutnya yaitu himpunan asal harus memilih tepat satu pada himpunan lawan. Nah, sekarang kita cek, ada tidak anggota himpunan A yang memilih lebih dari satu pada himpunan B? Oke, ya, tidak ada. Atau ada tidak himpunan A yang tidak memilih sama sekali di anggota himpunan B? Kalau seperti itu, apa dong bedanya dengan relasi? Nah, fungsi itu adalah termasuk relasi, tetapi relasi yang memiliki syarat khusus. Sampai sini sudah paham ya tentang pengertian fungsi? Menyatakan fungsi. Nah, untuk memudahkan kita untuk membaca suatu fungsi dari dua himpunan, itu udah sama dengan relasi, dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kalau kalian lupa, boleh dilihat video sebelumnya ya. Memahami istilah domain, kodomain, dan range. Sebelum kita memahami istilah-istilah tersebut, kalian coba perhatikan gambar di sebelah kiri itu. Nah, di situ ada gambar himpunan A dan himpunan B. Oke, himpunan A itu disebut domain atau daerah asal. Nih, pada daerah asal yaitu ada 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya himpunan B. Himpunan B itu disebut kodomain atau daerah kawan atau daerah lawan, bisa disebut juga. Nah, di himpunan B ada A, B, C, D, dan yang terakhir itu adalah range atau daerah hasil, daerah yang dipilih atau dipasangkan pada himpunan A ke himpunan B, itu A, B, C. D masuk nggak Bu? Enggak, karena pada fungsi tersebut itu D itu tidak ada yang memasangkan ke D, maka D itu tidak termasuk dalam range. Membedakan antara relasi dan fungsi. Di sini, Ibu sudah sediakan 2 buah gambar diagram panah. Nah, yang kiri dan yang kanan. Menurut kalian, mana yang merupakan relasi dan mana yang merupakan fungsi? Coba kalian amati dan perhatikan dulu gambarnya.
sebelum Ibu bahas dan Ibu berikan jawabannya. Oke, sekarang kita bahas dari gambar yang pertama, yaitu gambar yang di sebelah kiri. Apakah diagram ini adalah relasi? Nah, sudah jelas, diagram yang sebelah kiri ini adalah relasi. Kenapa relasi? Karena kan relasi yang penting adalah menghubungkan daerah asal dengan daerah kawan atau daerah lawan, walaupun hanya satu yang dihubungkan itu tetap termasuk relasi. Bagaimana dengan gambar diagram panah yang kedua? Nah, sudah dipastikan juga bahwa gambar diagram panah yang kedua ini juga termasuk relasi karena dapat anggota A yang dihubungkan dengan anggota B. Jadi, gambar yang kiri dan kanan dua-duanya adalah relasi. Nah, yang mana yang fungsi? Nah, mari kita cek. Setiap anggota pada suatu himpunan asal harus dihubungkan dengan himpunan tujuan. Nah, sekarang mari kita cek. 1 dipasangkan dengan B, 2 dengan A, dengan D, 3 dengan C, dan 4 itu tidak dihubungkan oleh satupun di anggota himpunan B, maka syarat pertama tidak terpenuhi. Kemudian kita cek syarat kedua, yaitu himpunan asal harus memilih tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, kita perhatikan nih di 2 itu memilih atau dipasangkan dengan A dan dipasangkan dengan D juga. Berarti syarat 2 juga tidak terpenuhi, maka gambar diagram panah yang sebelah kiri ini tidak termasuk fungsi. Selanjutnya gambar diagram panah yang sebelah kanan, apakah ini fungsi? Sekarang kita cek lagi. Yang 1 memiliki pasangan, yang 2 juga memiliki pasangan, 3 memiliki pasangan, yang 4 juga memiliki pasangan. Berarti syarat yang pertama terpenuhi. Selanjutnya harus memilih tepat satu anggota. Yang 1 hanya memilih A, 2 ia memilih C, yang 3 ia memilih B, hanya memilih B, yang 4 juga hanya memilih C. Maka syarat yang kedua juga telah terpenuhi. Maka dapat disimpulkan bahwa diagram panah yang sebelah kanan adalah fungsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi itu sudah pasti relasi, tapi relasi itu belum tentu fungsi. Sampai sini sudah bisa kan membedakan antara relasi dan fungsi? Menentukan banyak fungsi dari dua himpunan. Jika banyak anggota himpunan A dan B adalah NA dan NB, maka banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B adalah, cara mencarinya, NB pangkat NA. Banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota himpunan A. Selanjutnya, banyak semua fungsi yang terjadi dari B ke A adalah NA pangkat NB, atau banyaknya anggota himpunan A pangkat banyaknya anggota himpunan B. Biar kita lebih paham, kita bahas contoh soalnya ya. Di sini Ibu punya contoh soal, tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari A ke B. Himpunannya adalah himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan himpunan B adalah A, B. Gimana cara kita mencari banyaknya pemetaan? Berarti kita harus tahu dulu banyaknya anggota dari masing-masing himpunan tersebut. Nah, NA-nya ada berapa? Ya, NA berarti banyaknya anggota himpunan A, yaitu 3. Selanjutnya NB berapa? NB adalah banyaknya anggota himpunan B, yaitu 2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus NB pangkat NA, atau banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota A. Banyaknya anggota B adalah 2 dan banyaknya anggota A adalah 3. Jadi 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 adalah sama dengan 8. Jadi banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah 8. Agar kalian lebih yakin lagi, nih Ibu sediakan gambar diagram panahnya. Nah, boleh kalian hitung benar nggak ada 8. Nah, boleh juga kalian perhatikan bentuk-bentuk atau kemungkinan pemetaan dari A ke B. Fungsinya itu seperti apa? Hubungannya antara anggota A dengan anggota B. Oke, sudah paham ya? Agar kalian lebih paham lagi tentang materi ini, Ibu berikan beberapa contoh soal. Contoh soal fungsi.
Setiap anggota himpunan berikut menunjukkan relasi antara anggota dua himpunan. Relasi manakah yang kemungkinan merupakan fungsi? Karena Ibu beri waktu untuk kalian memperhatikan relasi tersebut. Nah, kalian tentukan, ada nggak sih relasi di sini yang merupakan fungsi? Oke, sudah. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada himpunan pasangan berurutan A,1, B,2, C,1, D,2. Nah, sekarang kita perhatian. Ternyata dari anggota himpunan A kan berarti yang pertama ya, yaitu dia memilih tepat satu semua. Tidak ada satu himpunan yang pertama asal itu memilih dua. Jadi dapat dikatakan bahwa relasi yang pertama adalah fungsi. Berikutnya relasi yang kedua, P,1, Q,2, R,3, R,4. Nah, di sini terdapat nih R itu memilih dua pasangan, yaitu 3 dan 4. Maka sudah dapat dipastikan bahwa relasi yang kedua ini adalah bukan fungsi. Selanjutnya yang ketiga, 5,8, 6,8, 7,9, 8,9. Nah, kita lihat di himpunan asalnya, yaitu yang pertama 5, 6, 7, 8. Nah, tidak ada yang sama, berarti himpunan asalnya tidak ada yang memilih dua anggota di himpunan B. Maka ini juga bisa disebut fungsi. Selanjutnya relasi yang terakhir, yaitu 1,2, 3,2, 3,5, 7,2. Ternyata di himpunan asal ada yang memilih dua, yaitu 3, memiliki pasangan 2 dan 5. Maka dapat dipastikan bahwa himpunan relasi yang terakhir ini adalah bukan fungsi. Contoh soal fungsi berikutnya yaitu tentukan domain, kodomain, range dari pemetaan berikut. Pemetaan atau fungsinya disajikan dalam diagram Kartesius. Nah, tugas kita yang pertama mencari domain. Domain adalah daerah asal. Daerah asal yang berada di sumbu X. Mana sumbu X? Ini adalah sumbu X. Berapa aja yang ada di sumbu X? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi domainnya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita mencari kodomain, daerah lawan atau daerah tujuannya, yaitu ada di sumbu Y, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kodomain sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya mencari range atau daerah hasil. Nah, sekarang kita perhatikan lagi di diagram Kartesiusnya, yaitu ada 2, 5, 4, 2, 2. Nah, kita urutkan dari yang terkecil, dan yang sudah ada tidak usah ditulis lagi. Jadi range-nya itu sama dengan 2, 4, 5. Semoga kalian paham ya contoh soal yang Ibu berikan. Korespondensi 1-1. Pengertian korespondensi 1-1. Himpunan A dikatakan berkorespondensi 1-1 dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Dengan demikian, banyak anggota himpunan A dan B haruslah sama. Agar kalian lebih paham, Ibu berikan contoh 2 buah diagram panah. Di situ yang sebelah kiri di himpunan A itu dia memilih 1 ke B, 2 ke A, 3 ke D, 4 ke C. Dan dari himpunan A itu semuanya tepat memilih 1 di himpunan B. Dan himpunan B juga tidak ada yang tidak dipilih atau yang dipilih 2 oleh himpunan A. Jadi bisa dikatakan diagram panah yang sebelah kiri adalah berkorespondensi 1-1. Berikutnya diagram panah yang sebelah kanan, kita perhatikan juga. 1 memilih A, 2 memilih B, 3 memilih C, dan 4 memilih D. Nah, sini udah sangat jelas ya. Setiap anggota A itu tepat memilih 1 di anggota B. Dan tidak ada yang memilih 2 ataupun yang tidak memilih pasangan. Jadi bisa dikatakan diagram panah yang sebelah kanan itu merupakan contoh dari diagram fungsi korespondensi 1-1. Nah, agar kalian lebih paham tentang korespondensi 1-1, Ibu berikan contoh soal. Di sini ada beberapa gambar diagram panah.
kalian analisis atau kalian amati gambar-gambar berikut dan tentukan apakah ada yang merupakan contoh korespondensi sesuatu. Oke, sekarang kita bahas ya gambar yang pertama. Nah, coba lihat di himpunan asalnya. Semuanya sudah memilih? Ya, betul, semuanya telah memilih. Dan lihat di himpunan lawannya, yaitu himpunan Ki. Ya, semuanya juga sudah dipilih ya. Tepat satu, tidak ada yang dua, dan tidak ada yang tidak dipilih. Maka gambar yang pertama itu merupakan korespondensi satu-satu. Ya, gambar yang kedua. Nah, ternyata di himpunan Ki ada yang tidak dipilih. Dan di himpunan A dan B masih sama-sama memilih satu. Jadi dapat dipastikan bahwa yang kedua itu bukan contoh korespondensi itu satu. Gambar yang ketiga, kita amati. Nah, kita lihat yang D. Yang D itu memilih dua himpunan Ki. Berarti dapat dipastikan juga bahwa yang gambar 3 itu bukan korespondensi satu. Berikutnya gambar 4 yang di bawah yang sebelah kiri. Nah, di sini semua himpunan P itu memilih 3 saja yang di himpunan Ki. Berarti tidak berkorespondensi satu. Selanjutnya di gambar kelima. Nah, di sini juga sudah sangat jelas ya, yaitu di himpunan P itu hanya C saja yang memilih, walaupun di himpunan Q-nya semuanya telah terpilih. Jadi gambar 5 juga bukan termasuk korespondensi satu-satu. Gambar terakhir, A memilih 1, B memilih 2, C memilih 3, D memilih 4, dan E memilih 4 juga. Jadi berarti gambar yang ke-6 itu bukan korespondensi satu-satu. Maka kesimpulannya hanya diagram panah yang ke-1 yang merupakan korespondensi satu-satu. Sampai sini sudah paham ya? Demikianlah penjelasan pada materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.